Oke Semeton, selamat datang kembali di channel YouTube Denpasar Snakehead Club. Jadi pada video kali ini saya akan melakukan room tour karena sepertinya sudah hampir semingguan saya tidak melakukan kunjungan ke rumah-rumah kiper. Dan sekarang saya berada di kediamannya. Om bisa perkenalkan diri dulu? Halo, Silakan. saya Pierre dari farmnya PSCT Aquatic. Nah, jadi ini namanya Om Pierre. Dia itu pemilik akun Instagram @psct.id. Nah, itu nanti mungkin nama Instagramnya akan saya ketik di sini. Nanti kalian bisa langsung searching, koleksinya itu keren-keren. Nah, sebelum saya membahas koleksi dari Om Pierre, jangan lupa like, comment, dan subscribe YouTube channel Denpasar Snakehead Club. Dan jangan lupa juga di-share juga ke teman-teman kalian video ini. Dan kita akan lanjut menuju intro terlebih dahulu. Nah, oke Semeton. Sebelum kita mereview semua koleksi dari Om Pierre, mungkin terlebih dahulu saya akan menanyakan cikal bakal dari Om Pierre kok bisa sih main ikan gabus. Kan dulu kan memang saya tahu Om Pierre ini main main gupi ya. Main gupi. Main gupi itu dari tahun berapa dulu? Gupi itu baru di 2019. 2019 itu memang breeding apa gimana? Breeding berarti ya. Memang gini jual beli juga. Betul, tapi hanya sekelas kelas-kelas kontes itu yang saya cari juga. Sama seperti Cana sekarang. Berarti memang bukan kelas pasaran ya, memang Betul. kelas dikhususkan untuk kontes. Betul. Nah, kok bisa sih sekarang beralih ke Cana? Nah, kok bisa dari awal tahun berapa main Cana? Kalau Cana ini saya baru di bulan November tahun lalu. Baru di bulan November tahun 2021. Betul. Koleksinya ini om-omnya ini gila. Koleksinya itu bahkan saya pertama kali kesini melihat beberapa koleksi dia itu baru masuk ruang tamunya itu udah bengong saya. Kok bisa sih mengumpulkan ikan-ikan Cana yang bagus seperti ini. Nah, itu nanti belakangan lah saya review. Nah, ini kan kebanyakan koleksinya Om Pierre ini saya lihat pulkra, ada juga auranti, tapi juga kayaknya saya lihat ada maru, tapi nggak banyak. Nah, kebanyakan kan pulkra. Betul. Apa memang suka Cana dwarf apa gimana? Karena Asiatica kan nggak ada di sini kayaknya. Betul. Ya itu aja sih tiga banyak. Bukan tiga sih, dua ya. Dua. Kebanyakan pulkra sama auranti. Nah, untuk Om sendiri kok lebih memilih dua jenis tersebut? Kenapa? Nah, awalnya saya cuma seneng ngeliat apa sih nih ikan kok banyak yang cari ikan cana. Nah, awalnya saya ngambilnya Asiatica gitu. Asiatica awalnya. Oh, Asiatica. Nah, Terus habis itu saya pindah lagi, nyoba lagi ikan yang namanya ikan Om? Andrau. Andrau. Nah. Oh, berarti sebelum kenal pulkra dan Betul. auranti dulunya main Asiatica. Betul. Bukan sama main Andrau. sih, ngekip pertamanya Betul, Asiatica dan Asiatica Andrau. Nah, saya lihat Andrau sama Asiatica. Asiatica sih bagus, cuma saya lebih tertarik Andrau. Nah, pas Andrau itu magernya minta ampun, saya hampir 2 bulan ngekip, bosen, akhirnya saya lihat pulkra. Nah, itu ceritanya. Kalau dari segi mental, pulkra itu memang lebih istilahnya ya, kalau saya pribadi lebih gampang. Betul. Membuat Cana pulkra itu galak sangat gampang. Betul. Itu menurut saya pribadi. Terserah kalian Benar untuk memiliki persepsi pribadi itu kan saya nggak harus sama. Nah, pulkra sendiri sekarang berapa nih? Banyak kayaknya punya pulkra. Kalau untuk di Bali, khusus di Bali saya punya hanya 1, 2, 3, 4. Jadi ada 4 di Bali. Selebihnya ada di Jawa semua. Gitu. Itu di Jawa tuh gimana tuh? Ikan milik Om pribadi? Betul. Jadi Terus? saya titip ke temen. Jadi titip ke kiper lain. Untuk saat ini saya lebih banyak untuk mengikuti kontes. Oh, berarti
selain pulkra yang di sini, ada pulkra Om juga. Pierre juga punya beberapa pulkra, berapa? 4 pulkra sama 2 auranti yang saya ada. 4 pulkra ditambah 2 auranti yang dia titip di temennya, Keeper, berarti di betul. Jawa untuk mengikuti kontes. Hampir semua kalau bisa saya akan ikutin. Nah, itu dia. Berarti sekarang hanya sebagian yang kontes di luar. Betul. Jadi kita pisah jadinya 2 ikan misalnya seandainya ke Jakarta. Terus ada nanti yang prepare untuk ke JSC juga ada, nanti untuk Jogja. Ya beberapa itu saya pilah-pilah. Jadi nggak semua satu kontes tuh sama ikannya semuanya saya keluarin. Oh, berarti beda-beda ikannya. Berarti Betul. yang di Bali ini dah. Yang ini. Yang di Bali. Ini sudah pernah ikut yang? Ada 1, 2, udah 2. Ada 2 yang ikut waktu di Dewata Cana kontes. Betul. Nah, Om sendiri nih, saya kan tertarik juga dengan pulkra. Betul. Saya kebetulan punya pulkra, tetapi pulkra saya itu masih di size kurang lebih 10 cm. Ini kan udah 14 ada, 15 ada, juga banyak. segala macam jenis, segala macam ukuran di sini ada. Dan nah, dari segi warna oke semua saya lihat, dari segi yellow spot juga oke, mengarah ke orange dot apalagi. Iya. Itu memang sengaja dicari bahan-bahan yang berkualitas. Pastinya saya akan cari yang berkualitas. Berarti ini memang dari dulu dia main gupi, Betul. sekarang sampai main cana, itu memang Om Pierre ini pengkoleksi memang bahanan yang dikhususkan untuk kontes. Nah, sekarang saya akan lanjut mereview koleksi Om Pierre satu persatu. Ini hanya sebagian. Mungkin nanti jika Sudah balik. ikannya itu sudah balik semuanya, ada 4 pulkra dan 2 auranti yang di Jawa. Jika sudah balik ke Bali, saya akan berkunjung lagi ke sini. Nah, sebelum itu Om Pierre ini kan dari bulan apa ya? November, Desember, Januari, baru sekitaran 3 bulan jalan, 4 bulan lah bilang. Betul. Koleksinya kan banyak sekali nih. Betul. Berarti otomatis dah harus merogoh kocek yang banyak. Nah, itu uangnya kan banyak nih udah keluar. Itu harapan harapan. Nah, planning ke depannya itu ini kan baru 3 bulan udah segini. Betul. Saya mungkin butuh waktu 1 tahun lebih baru punya koleksi semewah ini. Dia baru 3 bulan. Nah, untuk di tahun 2022 itu harapan atau planning ke depannya itu, nah mungkin punya apa gitu. Nah, kalau untuk harapan tahun 2022 ini sih saya lebih banyak sebenarnya untuk mengikuti beberapa kontes yang ada di Jawa, khususnya di Jawa. Kenapa? Karena saya juga pengen farm saya juga lebih banyak orang yang kenal, jadi ya silaturahminya juga lebih banyak sama teman-teman. Ya saya lebih senang interaksi di Facebook, di Instagram juga kadang-kadang banyak yang nanya, itu saya juga suka gitu. Ya ada yang nanya, Om, warna biru naikinnya kayak gimana? Om gini ini, jadi ya seperti itulah. Jadi saya lebih senang berkomunikasinya, nanti gampang gitu loh. Tapi plan saya untuk tahun 2022 ini, khusus untuk 2022 ini, saya akan lebih banyak pertama mencari ikan yang berkualitas, yang kedua saya akan mengikuti beberapa kontes-kontes yang ada, nasional, yang mini ladber atau mini semua kontes, ikut. Saya akan ikuti. Rata itu semua. Betul. Pukul rata semua. Ini kan baru segini. Ada nggak rencananya ke depan? Kalau ini saya bilang memang mini galeri. Ada nggak rencananya ke depan buat galeri? Pasti ada. Pasti ada. Soon. Nantilah. Mungkin ya memang butuh beberapa bulan lah. Ya mungkin pertengahan tahun mungkin. Iya, betul. Nanti saya khususnya ini akan tunggu. Pasti. Jika ada perkembangan Omnya ini gini, menurut saya pribadi ya, orang ini jor-joran sama uang itu, dia nggak terlalu berpikir panjang ketika menemukan bahan yang berkualitas. Karena apa? Karena saya lihat selang waktu 2 hari, bisa selang waktu 3 hari udah ada ikan baru yang dipost. Saya juga heran, baru waktu ini tak lihat posting pulkra baru, lagi 3 harinya lagi baru, lagi seminggunya auranti datang. Banyak lah. Nanti itu lagi sebagian itu yang istilahnya yang elit-elit itu masih tarung di Jawa. Itu saya akui memang barangnya itu mulus-mulus sekali. Ya berkelas lah. Benar. Nah, mungkin cukup segitu aja dulu dari profil seorang
Om Pierre dari psct.id. Sekarang kita akan membahas sebagian koleksi yang ada di Bali, di rumahnya Om Pierre. Mungkin dari sana dulu Om ya. Oke. Dari pojok. Nah, itu pojok ada Cana Blue Pulchra. Iya. Ini ngeri nih dotnya Om. Dot itu kok banyak sekali ya. Dari dot, dari yellow spotnya juga, dari Banyak. warna Sudah keluar semuanya, Om. sudah. Tapi ini minusnya di body. Betul. Agak Masih gendut. bohai. Ya, agak bohai memang. Ini rawatan udah berapa bulan Om? Hampir ini perawatan yang kalau nggak salah ini 2 bulanan deh, Om. 2 bulanan berarti udah hampir dari awal main sana Betul. udah ketemu sama ini. Sudah ketemu. Nah, terus untuk Om sendiri memang dapatnya bahanannya sudah bagus apa gimana? Iya. Jujur ini bahanannya sudah bagus semua, hanya saja memang kemarin itu warna masih kuning. Warna di yellow spotnya masih kuning. Tapi sekarang ini udah mengarah ke Sudah orange ke ya. orange Sudah sekarang. mengarah ke orange. Iya. Nah mungkinlah nantilah kita bahas apa namanya untuk tips and trik cara perawatan Blue Pulchra yang diterapkan oleh Om Pierre. Tapi sekarang kita lanjut aja bahas dulu semuanya Om ya. Nah itu kan size berapa tuh? Size 16-17 ini Om. 16-17. ini. Ini pasti udah punya nama nih ikannya. Alien namanya. Ini ikannya Om Pierre ini namanya Alien. Ini Blue Pulchra yang pertama kita kita review. Wah ini mentalnya oke sekali nih. Nah Keren ini sekali. dijual nih. Dijual. Iya. Untuk Alien yang satu ini di size berapa Om? Di 17 16 17. 16-17 cm atas nama Alien. Nah. Ini dijual. Berapa buka harga? Saya buka harga di 2,8. 2.800.000 Pulchra atas nama Alien. Nanti kalian tinggal kepoin atau Betul. bisa DM di Instagram Betul. @psct.id. Nanti kan udah ada tuh gininya. Nah, ini dijual juga. Sekarang kita lanjut ke sebelah. Ini ada Blue Pulchra juga. Ini hampir sama ini kualitasnya. Nah, ini size berapa nih Om? Ini size 16. 16 cm. Betul. Ini namanya siapa nih? Nah, ini ikan pertama kali saya temukan, yang Aha. pertama, dan sekarang menjadi icon yang ada di logo saya. Oh, berarti Ini ikan logonya pertama. itu ini. Ya, betul. Oh, ini Ini ikannya ikannya. logonya psct.id. Iya. Ini ikan berarti ini nggak dijual ya? Nggak dijual ini, sama sekali Untuk nggak sementara dijual. nggak dijual. Iya. Ini pekat sekali loh warna gininya. Apa namanya? Birunya. Warna birunya Sama pekat. kuningnya. Itu yellow spotnya, di dalam yellow spotnya itu sampai ada dot loh. Betul. Gila, ini dotnya keren sekali. Nah, ini kan tak lihat sobek nih. Heeh. Ekornya sobek-sobek itu gimana nih Om? Ini kayaknya dia gigit ekor deh Om. Ini gigit ekor nih, karena saya sih ngelihatnya karena progresannya ini memang dia harusnya nggak pakai pasmal untuk batu substratnya dia nggak pakai. Ah, Jadi ini harusnya polosan. Ini kunci nih warnanya. berarti dari dulu Om Pierre dapat ikan ini memang tidak Polosan. isi polosan, tidak isi. Oh, berarti Om Pierre kok gini ini mencoba nih menambahkan substrat atau Betul. gimana? Ini pertama mencoba untuk nambahin substrat sekalian. Saya juga kalau tiap hari apa sih namanya bersihin juga lumayan ya, capek. Oh iya, jadi gini. Kalau tanknya itu polosan tanpa substrat, Betul. itu kalau ikannya itu pup kelihatan sekali Kelihatan jorok semua. di bawah. Nah, Betul. jika isi substrat itu kan otomatis tertutupi, mengurangilah Iya. tampilannya itu. Betul. Berarti ini maskot, Iya, maskot. tidak dijual. Betul. Ini keren ya. Nah, cukuplah itu. Baru Udah ya. nggak bisa gini dah membahas apa lagi saya tuh. Udah keren sekali dah. Nah, inilah lanjut ke samping. Nah, ini Nah, ini ada Pulchra juga. sekitar 13 cm. 13 cm. Ini yang mana lebih dulu? Yang di sebelah atau Ini yang paling baru. Oh, ini yang paling baru? Ini yang paling baru datang. Tapi gini loh. Yellow spotnya ini saya suka. Tebal sekali Om ya. Betul. Sampai di kepala itu dia tebal banget. Ini Bukan kelihatan kayak strip gitu. di pipinya itu loh. Betul. Ini mental juga oke, warna juga sudah oke. Nah, untuk yang ini dijual apa enggak? Enggak, ini belum dijual. Mau diikutin kontes dulu. Mau diikutin kontes dulu. Iya, progres Oh. kontes.
Oke lah, tapi ini dari ketiga ini semuanya tidak ada yang gini. Di bawah rata-rata itu tidak ada, semua di atas rata-rata. Saya juga bukan penggemar pulkra, tapi tahu kualitas pulkra mana yang bagus dan mana yang biasa-biasa aja. Ini itu udah melebihi melebihi ekspektasi. Aduh, udah nggak bisa gini lah saya. Nah, itu cukup nih pulkra dulu. Oke. Ini dulu nih. Nah, ini kan ada kayak mini aquascape ya. Betul. Berarti ini beberapa gupi yang Om masih simpan. Betul. Masih ada lagi di luar juga masih ada. Oh, masih gini juga? Masih Om. Oh, masih juga. Tapi sekarang lebih berfokus ke Cana dulu. Cana dulu. Tapi gupi tetap masih. Tetap masih. Ini cerah-cerah. Memang seperti ini warna gupi Iya. yang bagus-bagus ya, Iya, cerah-cerah ini namanya Red Air Koi. Red Air Koi. Iya. Cakep loh. Nah, kebetulan karena saya tidak tidak terjun Punya di dunia gupi, gupi, jadi ya, saya betul. tidak ngerti lah. Hanya Om Piar yang tahu dan kelompok-kelompoknya dia dah. Nah, sekarang kita lanjut dah bahas. Nah, ini yang di pojok kayaknya ini maru, satu-satunya maru yang ada di dalam ruangan. Betul. Nah, ini labelnya apa nih, Om? Ini labelnya yellow ya. Iya, yellow ini sepertinya. Yellow ini. Yellow ini Om dapat memang di ukuran segini. Ya betul, saya segini. Saya segini. Dulu ngekipnya di gini. Udah berapa lama ngekipnya? Ini baru 2 mingguan. Oh, berarti kan baru ya. Baru. Jadi supaya dapat feel-nya maru, jadi saya ambil dulu maru yang besar untuk mendapatkan feel gimana sih cara ngerawat maru yang baik dan benar. Jadi dari yang besar dulu. Kalau yang lain kan dari yang kecil. Kalau yang dari kecil saya agak capek Om, nunggu lama Om beginiannya. Progresnya agak lama. Nah kalau yang kayak begini, jadi motivasinya, oh ikannya harus kayak begini gitu. Berarti Om Pierre ini kan lagi jatuh cinta sama pulkra dan auranti. Betul. Mungkin next kedepannya mungkin akan ada maru. Coming soon. Tapi untuk memicu semangatnya dia sendiri, makanya dia beli satu maru dan dia tempatkan di antara pulkra dan auranti. Jadi memang sih seperti itu. Kalau kita progres, kalau kita baru nih terjun di dunia maru, kita progres dari baby itu sangat-sangat lama. Betul. Apalagi kita orang baru, kok gini ya lama sekali. Betul. Ngelihat ikan-ikan orang lain itu kan kayak di Instagram kan udah banyak ikan-ikan glowing ya, bunganya banyak, warnanya kuning. Sedangkan ikan kita udah segitu-segitu aja kecil. Betul. Nah, itu juga ngebosenin. Jadi cara awal memang kalau saya pelihara apapun itu ikan ataupun gupi atau cana pun, saya akan cari yang berkualitas dulu. Which is itu yang kualitasnya dulu. Kalau enggak, cari yang size gede. Jadi kita biar tahu polanya mainnya seperti apa gitu. Jadi kalau saya misalnya dikasih sekarang ikan yang yang kecil misalnya yang ombyokan, jadi saya tahu pilih. Oh ini ikannya yang berkualitas. Oh ini ikannya belum kualitas. Jadi dari situlah saya belajar untuk kalau misalnya ada yang kecil itu kan bosan duluan ya Om ya. Nah, bener kan? Kalau kita pemula main maru, rawat dari maru kecil juga, lah. ya kan. Memang seperti itu. Jadi yang bosan, dia benar-benar bosan, ya nggak tahu gimana, ya udahlah gitu. Tapi untuk next pastilah kalau udah dia ini bilang akan cari maru dah nanti soon. Untuk kedepannya saya jamin marunya itu gimana ya, udah sekelas kontes lah. Nggak mungkin dia nyari yang standarnya ke bawah, yakin dah saya tunggu dah nanti ya. Nah, kita lanjut nih ke sebelah ya. Ini kan ada pulkra juga. Betul. Tapi ini tak lihat compeng silip atasnya. Betul. Dan dotnya ini hilang. Tidak sama dengan yang lain. Betul. Yang lain kan banyak sekali dotnya, ini sedikit. Ini dapatnya memang dotnya sedikit atau gimana? Jadi sebenarnya ini ikan juga spek kontes. Awalnya spek kontes. Nah, jadi ini juga salah satu pelajaran saya kenapa ikan. Jadi ikan ini pernah loncat nih. Oh, pernah loncat? Pernah loncat dan digigit sama anjing-anjing saya sampai habis semuanya, rata sudah habis. Udah tulang-tulangnya udah patah semua, kalau dibilang udah sobek keras deh semuanya. Itu udah berapa lama nih sakit?
Ini sebulan, pas sebulan. Tanggal 25 kemarin, jadi saya loncat di 25 Desember. Desember. Terus ya sekarang sudah menjadi kayak begini lagi balik. Jadi ini juga kayak jadi bahan saya untuk kan ada kan kadang-kadang kita nanya nih, berapa lama sih kalau ikan loncat itu dari yang parah ini, ada yang bilang 3 bulan, ada yang bilang 2 bulan. Tapi saya menjalankan sendiri ini hanya sebulan. Hanya sebulan. Itu dikasih makan apa aja? Jadinya awalnya pertama dia nggak mau makan ini Om. Jadinya saya pertama kali kuras air sampai sampai habis, ya. Sampai sedikit sebegini, ya. Terus saya kasih obat kuning atau Akrivalin itu selama 3 hari Akrivalin terus. Jadi ditambahin lagi sudah mulai agak ini lagi ditambahin, makan saya coba, kalau nggak mau saya angkat, jadi seperti itu. Berarti selama sakit itu kan udah 3 hari nggak mau makan. Betul. Itu mau makannya itu di hari keberapa? Hari keempat. Hari keempat mau makan, itu apa dikasih? Saya langsung push cacing. Oh berarti ini cacingnya terus ya? Push cacing sampai dia balik normal seperti ini. Ini sebulan loh. Ini kalau dari body juga udah mulus. Betul. Udah mulus, hanya saja ini dorsal atasnya lagi sedikit aja belum tumbuh. Betul. Tapi dari segi mental ini udah oke loh lagi loh. Mental balik lagi dia sudah. Dari mental awal sih Om. Enggak, mental nggak turun. Oh mental nggak turun berarti? Dari loncat habis itu tetap udah masih ngejar-ngejar gitu. Cuma mau makan. Oh jadi itu berarti ini dulu dotnya banyak. Banyak. Tetapi setelah dia loncat sakit, dotnya itu berkurang. Nah itu juga khusus untuk kalian yang pencinta pulkra, inilah tantangannya. Menurut saya pribadi Om ya, tantangan terberat di pulkra itu adalah mempertahankan dot. Black dot itu susah sekali mempertahankan. Saya pribadi mengalami, dulu saya keep blue pulkra size 8 cm itu dotnya udah sampai ujung ekor full semua dot. Nah ketika memasuki size 11-12 warna biru muncul, yellow spot menyala, tapi black dotnya hilang, hanya tersisa di bagian belakang insang, hanya itu aja. Iya, kebanyakan gitu. Itu dah. Mungkin menurut Om sendiri ya, apa yang menyebabkan black dot pada pulkra itu bisa hilang? Apa mungkin karena pakan atau gimana? Yang pasti pakan sih. Kalau saya sih lihat pakan. Cuma saya juga bingung. Kalau ikan yang ini tadinya cuma 3, sekarang nambah dia. Nambah bukan kurang dot, tapi nambah dot dia di atas. Ini awalnya cuma 3 Om. Cuma 3, kalau nggak salah 3 dan bulat-bulat. Nah itu juga mungkin karena memang bawaan ikannya genetik ya. Kita juga kurang tahu. Tapi istilahnya kan gini, berikanlah pakan yang terbaik. Betul. Kalau di sini, nah ini kan udah pulkra yang terakhir. Betul. Nah, apa sih pakan yang Om berikan untuk semua pulkra yang ada di sini? Oke, kalau ini saya biasanya pakai hari-hariannya cuma premium blue. Premium blue. Iya. Itu pelet pabrikan memang. Pabrikan. Nah, terus? Tapi di selang itu setiap minggu saya akan pasti kasih cacing. Itu pertama. Cacing tanah. Itu seminggu sekali. Seminggu sekali. Terus baru saya kasih udang, dan udangnya itu juga biasanya saya membelinya udang yang ada di supermarket. Berarti udang basah yang ada di supermarket. Betul. Itu berarti jadwalnya itu sama juga kayak cacing, seminggu sekali. Sama. Cuma itu aja. Betul. Berarti pelet Om Pierre ini pakai pelet premium blue, pelet pabrikan. Lanjut untuk pakan basahnya itu sendiri Om Pierre ini udang basah dan cacing tanah. Cacing tanah. Itu seminggu sekali berarti ya. Itu juga bertujuan untuk menjaga bentuk body juga. Bentuk bodinya nah, juga. itu biar nanti kalau takutnya kegendutan itu nanti agak susah nanti ngurusinnya. Benar. Nah, cukup itu aja untuk pulkra. Saya sekarang mau bahas, nah ini nih yang menarik perhatian saya dari tadi. Nah, ini dia. Si Cana auranti. Ini satu-satunya Cana auranti yang ada di sini. Khusus di sini ya. Saya tidak bilang yang di Jawa. Yang di sini aja bahas. Yang di sini aja udah oke. Nah, ini dia. Kalian bisa lihat sendiri. Ini size berapa nih, Om? 22 cm. Ini marking pada pipinya, jelas sekali. Ini termasuk
barnya yang paling rapi yang saya pernah lihat. Barnya ini tegas sekali, hitam. Ini tebal-tebal sekali. Betul. Ekornya juga close antara dorsal atas sampai ekor sampai ke bawah itu nge-close. Udah layak lah ini masuk kontes. Ini udah pernah nih dibawa ke kontes, Om? Kalau ini belum. Kalau dari saya pas penjualnya sudah, tapi kalau pada saat saya pegang sekarang belum. Berarti waktu Dewata Cana kontes ini nggak turun? Belum turun. Berarti belum di Bali nih? Belum di Bali. Oh, berarti ini ikan baru nih? Ikan baru. Ini udah berapa lama? Seminggu. Oh, baru seminggu. Tapi gini loh, baru seminggu nih nyampe Bali, mentalnya itu udah oke sekali nih. Udah flaring tangan. Tapi Ini awalnya lucu nih. Kenapa? Jadinya pas pengiriman, plastiknya itu bocor. Jadi cuma ini, jadi masih ngambang. Jadi seharian tuh ngambang dia di atas. Plastiknya bocor. Plastiknya tapi bocor. masih hidup. Masih hidup. Itu udah bahayanya kalau Betul. kirim-kirim ikan itu memang harus dipastikan menggunakan plastik. Plastik harus double dan Plastik. lainnya. Setidaknya jika kalian ingin menggunakan satu plastik, itu Harusnya gunakan plastik yang tebal sekali. Betul. Kalau memang plastiknya kalian ragu itu plastiknya agak tipis, mending kalian double plastiknya. Itu lebih aman. Nah, ini dijual apa enggak nih? Nah, ini kan ikan baru nih, baru Betul. seminggu. Kalian ngelihat video ini pasti tertarik dengan Auranti ini. Selain warnanya oke, warna biru pada dorsal itu dapat sekali, marking pada pipi itu udah menyala sekali. Untuk marking pada body, untuk yellow strip juga Sudah. saya bilang oke sekali, udah tebel, udah warnanya oke juga, ekor sudah nge-close, mental juga sudah oke. Ini dijual apa enggak? Ini saya jual Ini dijual. Buka harga berapa? 3 juta saja. 3 juta bagi kalian yang ingin. Ini sudah termasuk spek kontes. Betul. Menurut saya pribadi, karena saya juga pencinta Auranti, ini sudah masuk spek kontes dan harganya itu memang jika kalian para keepers yang mencari bahanan khususnya Auranti yang sudah masuk spek kontes, jangan harap itu dapat di angka 1 juta ke bawah, itu nggak dapat, kecuali kalian ikut PO Auranti. Betul. Dan dapat memang bahanan atau bibit yang bagus, kalian pelihara itu selama setahun, kalian ikutkan kontes, itu beda lagi. Benar. Kalau yang ini yang udah jadi, saya bilangnya Benar. ini udah jadi sekali, kalian tinggal beli, kalian tinggal nanti ketika ada kontes tinggal daftarkan, daftarkan, tinggal selesai. cemplung kan udah. Tapi memang harganya memang sesuai dengan kualitas. 3 juta bagi kalian yang berminat dengan Auranti yang saya rekam sekarang ini. Kalau saya sendiri berminat tapi tidak punya uang. Tapi jika kalian yang nonton video ini mempunyai uang, silahkan kirim pesan melalui Instagram dari Om Boleh. Pierre, itu @psct.id. Sama seperti yang tadi Instagramnya. Nanti masalah harga silahkan kalian masih bisa goyang walaupun sedikit, itu kan lumayan. Nanti silahkan berurusan langsung dengan Om Pierre di Instagramnya dia. Untuk pakannya sendiri ini apa, Om? Nah, pakannya nih. Aduh, panas nih, Om. Saya dari awal pakai ini. Saya kepanasan nih dah. Pelet kacang ini saya pakai dari awal, baru datang langsung saya pakai. Ini salah satu. Nah, ini ya, kalau saya pribadi Om ya tidak pernah promosi, tidak pernah promosi di pelet ini di YouTube saya pribadi. Karena memang di Instagram saya promosi pelet ini hampir setiap hari, tapi untuk di YouTube saya tidak pernah merekam pelet ini di kiper-kiper yang menggunakan produk pelet kacang. Nah, ini pelet kacang ini khusus saya buat untuk Auranti. Ini selain meningkatkan meningkatkan kecerahan intensitas warna pada Auranti, banyak juga yang bilang mental ikan mereka bisa naik dengan menggunakan pelet ini. Nah, ini produk saya pribadi dari Denpasar Snakehead Club. Jadi jika kalian yang berminat dengan pelet kacang ini, dan udah beberapa sih ada testimoni menggunakan pelet kacang ini, nanti kalian bisa searching aja di IG. Ini harganya 60.000. Kalian bisa DM saya atau WA pribadi di Denpasar Snakehead Club. Nah, terima kasih Om Pierre sudah mempercayakan pelet dari Denpasar Snakehead ini. Saya juga agak malu-malu nih sebenarnya promosi
pelet ini di YouTube, tapi lambat laun kayaknya saya harus. Harus. Karena kalau bukan saya pribadi, siapa yang lagi mau Betul. promosiin pelet sendiri? Betul. Nah, benar. Terima kasih Om Pierre sudah mengizinkan saya datang ke sini untuk mereview semua koleksinya. Dan saya tunggu nanti kelanjutan di episode selanjutnya. Pasti. Saya akan datang kembali ke sini. Dengan pulkra dan auranti terbaik yang ada. Ini baru setengah. Nanti mungkin ini baru berapa nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6 ikan nih. 6 ekor ikan. Mungkin nanti kalau saya kesini lagi ada 14 sampai 15 ekor. Lebih Om, pasti. Lebih. Itu kualitasnya saya jamin mantap. Cukup sekian video room tour kali ini di kediaman Om Pierre dari psct.id. Nanti saya akan melakukan room tour kembali di beberapa kiper yang memang tidak pernah terekspos di Benar. YouTube. Saya saya lebih mengutamakan kiper-kiper yang belum pernah tampil di YouTube. Bukan hanya segini kiper yang memiliki ikan-ikan berkualitas di Bali, tapi lebih banyak lagi. Salah satunya adalah Om Pierre. Bali itu bisa saya bilang berkelas ikan-ikannya, tapi belum pernah ada yang terekspos ke Instagram maupun ke YouTube. Nah, sekian video kali ini, sampai jumpa di konten berikutnya.